Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kita masih di jilid 6A, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Dan kali ini kita masih di sub tema 1 ya, adik-adik sekalian, pendamping pembelajaran 5. Oke, langsung saja kita ke halaman 93 ya. Subtema 1 itu tentang rukun dalam perbedaan. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Untuk pendamping pembelajaran 5 ini dimulai dengan muatan IPS KD 3.4. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari ya. Baik itu di lingkungan rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Jadi seperti kita ketahui ya, adik-adik sekalian, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja lah di sini ya. Bisa kita lihat ya, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan rumah. Nah, kira-kira maknanya apa? Nah, ini. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Ini ya, penerapan makna proklamasi di lingkungan rumah. Kemudian yang kedua, bangga memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Dan yang kelima adalah rajin membantu orang tua. Nah, sekarang bagaimana penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan sekolah? Nah, ini. Yang pertama, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Dan yang terakhir ada toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Nah, itu penerapan dari makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang untuk di lingkungan masyarakat, kira-kira penerapan dari makna proklamasi kemerdekaan itu apa aja? Nah, ini ya, contohnya kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu ya, adik-adik sekalian, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita ke Ayo Berlatih ya, di halaman 94 nomor 1. Tuliskan masing-masing 3 contoh makna proklamasi di lingkungan A, rumah, B, sekolah, C, masyarakat. Lah, ini tadi sudah kita bacakan ya, adik-adik sekalian, tapi di sini juga sudah saya kerjakan. Saya pilih 3 yang pendek-pendek, mungkin adik-adik bisa disalin ya nanti. Ya, jadi contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan rumah. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, dan yang ketiga, rajin membantu orang tua. Kemudian penerapan makna proklamasi di lingkungan sekolah, contohnya mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Sedangkan penerapan makna proklamasi di lingkungan masyarakat, contohnya apa? Bersatu menjaga kerukunan bangsa, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini adik-adik sekalian ya, kalau mau disalin ya.
Selanjutnya kita ke soal berikutnya, soal nomor 2. Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad adalah pasangan atlet bulu tangkis yang sering memenangkan perlombaan tingkat internasional. Prestasi yang mereka torehkan telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Apakah makna proklamasi kemerdekaan yang tercantum pada cerita di atas? Kemudian yang B, apakah perjuangan kedua tokoh pada cerita patut untuk ditiru? Jelaskan ya mengapa demikian. Oke, untuk soal nomor 2, ya ini sudah coba saya jawab ya untuk yang A. Jadi mereka telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat internasional. Kemudian untuk yang pertanyaan B tadi, apakah perjuangan kedua tokoh pada cerita patut untuk ditiru? Mengapa ya? Jelas ya. Patut ditiru, jawabannya adalah ya, karena untuk memaknai proklamasi kita harus giat belajar dan berlatih serta berjuang seperti mereka ya. Jadi para pebulu tangkis Indonesia itu ya, contohnya Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir itu wajib atau perlu kita contoh ya. Jadi mereka bukan hanya mengharumkan nama bangsa, tetapi prosesnya mereka juga dengan gigih berlatih, belajar serta berjuang ya untuk memenangkan setiap pertandingan. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar A, itu ada yang sedang melakukan upacara bendera ya Dede sekalian ya. Tetapi saat upacara bendera ini mereka malah saling berbincang-bincang atau bercakap-cakap. Kamu sudah belajar untuk ujian nanti? Sudah dong kalau kamu. Nah ini tidak boleh ya seharusnya. Kemudian untuk gambar B, terima kasih sudah menyeberangkan kami Pak. Nah ini sedang menolong ya. Ini seorang bapak-bapak yang sedang menolong menyeberangkan anak sekolah ya ini. Nah, tindakan manakah yang sesuai dengan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah kira-kira tindakan yang mana? Oke, di sini udah saya jawab untuk yang nomor 3 adik-adik sekalian ya. Jadi tindakan pada gambar B karena telah menolong orang lain. Jadi tindakan yang sesuai dengan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah gambar B ya, karena telah menolong orang lain. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan 2 contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk yang nomor 4 ya, ini saya tuliskan ya, giat belajar dan mengikuti kegiatan pramuka ya, karena diminta 2 contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan ya dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sebagai pelajar lah ini ya. Jadi giat belajar dan mengikuti kegiatan pramuka. Mungkin ada juga yang lain, silahkan adik-adik bisa dipilih ya, karena diminta hanya 2. Oke, itu untuk muatan PPKN ya adik-adik sekalian. Sekarang muatan IPS ya. Sekarang kita ke muatan SBDP ya, masih pendamping pembelajaran 5. Mengenai pola lantai tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Oke, jadi ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Nah, setiap bentuk tersebut dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda ya. Jadi ini yang dibahas tentang pola lantai tari tunggal, berpasangan dan berkelompok ya. Tapi sebelumnya tentu kita harus mengetahui apa itu tari tunggal, tari berpasangan dan juga tari berkelompok ya. Selain pola lantai tentu contoh tarinya seperti apa. Nah, jadi yang pertama, tari tunggal itu adalah tari yang dilakukan oleh 1 orang penari atau banyak penari secara bersamaan ya, atau secara bersama-sama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal atau diagonal. Nah, contoh tari tunggal itu ada tari jaipong dan tari topeng kelana. Selanjutnya tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang penari ya, berpasangan ya, jelas 2 ya. Tari berpasangan juga dapat dilakukan oleh banyak penari, tetapi secara berpasang-pasangan ya, walaupun banyak orang tapi tetap berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan itu dapat berbentuk pola horizontal, vertikal atau diagonal. Contoh tari berpasangan itu ada tari serampang 12 dan tari payung. Kemudian tari berkelompok. Nah, jelas ya. Namanya berkelompok berarti dilakukan oleh sekelompok orang atau dilakukan secara berkelompok.
Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8 atau melengkung. Contoh tari berkelompok itu ada tari piring dan tari lego-lego. Nah, sekarang kita ke Ayo Berlatih ya. Di halaman 95 muatan SPDP nomor 1. Tuliskan ciri-ciri tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok beserta contohnya. Ini tadi sudah dijelaskan ya, tapi di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Untuk nomor 1, nah ini ya, tari tunggal. Tari tunggal itu adalah dilakukan oleh satu penari atau banyak penari secara bersama. Contohnya tari jaipong dan tari topeng kelana. Kemudian ada tari berpasangan, itu dilakukan 2 orang penari atau banyak penari secara berpasangan. Contohnya tari payung. Kemudian tari berkelompok berarti dilakukan secara berkelompok. Contohnya tari piring. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, perhatikan tari tradisional berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya ya. Ini ada tari merak, tari ngremo, dan tari payung ya. Pertanyaan yang A, tari apakah yang dilakukan secara tunggal? Tuliskan pola lantainya ya. Untuk yang A ya, tari yang dilakukan secara tunggal adalah tari merak. Pola lantainya horizontal, vertikal, atau diagonal ya. Kita lihat ya di sini. Berarti nih 1 orang ya, berarti tari secara tunggal. Kemudian yang B, tari apa yang dilakukan secara berpasangan? Tuliskan pola lantainya. Lah, berpasangan kita lihat di sini ada tari ngremo ya, berdua. Berpasangan. Oke, ini yang B jawabannya tari ngremo ya. Pola lantai yang digunakan diagonal. Kemudian untuk yang C, tari apa yang dilakukan secara berkelompok? Nah, kita lihat di sini tari payung ya. Banyak orang ya. Tuliskan pola lantainya. Oke, untuk yang C, tari payung, pola lantai yang digunakan melingkar, angka 8 atau melengkung ya ini. Jadi ini jawaban untuk nomor 2 adik-adik sekalian. Selanjutnya kita ke nomor 3. Carilah informasi tentang salah satu tradisional pada soal tari tradisional ya. Ini adik-adik sekalian, kurang kata-kata tari tradisional pada soal nomor 2. Perhatikan gerakan-gerakan dan pola lantai pada tari tradisional tersebut. Perhatikan gerakan tari tersebut. Jika tari berpasangan atau tari kelompok yang dipilih, praktikkan gerakan tari tersebut dengan teman-temanmu. Oke. Di sini saya pilih di gambar ini adalah tari ngremo ya. Tari ngremo ini dilaksanakan berdua atau berpasangan ya. Nah, ini ya. Jadi pola lantai dari tari ngremo itu menggunakan pola lantai diagonal, di mana pola lantai tersebut membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, sedangkan untuk prakteknya mungkin adik-adik sekalian bisa mencoba mempraktekkan sendiri ya, karena diminta untuk mempraktekkan gerakan tarinya sekalian. Oke adik-adik sekalian, untuk pendamping pembelajaran 5 sudah kita bahas selesai ya. Untuk pendamping pembelajaran 6 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan kalau ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.